Oke, jadi kalau kita lihat ya secara garis besar siklus hidup dari tanaman, maka kita akan mengenal adanya fase embrio. Kalau dia tumbuh dari biji, maka dia akan mengenal adanya fase embrio dan fase juvenile. Ya, jadi fase embrio ini adalah ketika setelah terjadi fertilisasi, dia akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini ada di dalam biji tentunya, kemudian dia tumbuh berkecambah dan ada fase di sini adalah fase juvenile. Nah, setelah fase juvenile ini baru kemudian tanaman akan masuk fase transisi. Nah, ketika dia sudah tumbuh pada fase transisi, ya, kita bisa lihat dia akan ada pada fase dewasa. Nah, fase dewasa inilah dia bisa dirangsang untuk berbunga. Oke. Nah, kemudian pada fase transisi dia bisa saja menghasilkan tunas samping. Nah, tunas samping ini juga akan tumbuh mengikuti proses apa namanya fase juvenile dulu, baru kemudian dia ada ke fase dewasa. Jadi kalau kita boleh buat atau boleh bilang ada namanya fase vegetatif dan fase reproduktif. Ya. Nah, sedangkan kalau kita memperbanyak tanaman dengan cara dipotong, ya, dengan cara di stack, disambung, dan lain sebagainya, nah biasanya tanaman itu sebagian besar dia sudah melewati fase juvenile. Jadi dia hanya tinggal siklus vegetatif dan reproduktif, seperti itu. Oke. Nah, inilah yang menyebabkan, kalau kita lihat dari dua siklus ini, inilah yang menyebabkan kenapa nanti tanaman yang kita potong atau kita stack, kita cangkok, kita sambung itu jauh lebih cepat berbunga daripada tanaman yang kita tumbuhkan dari biji. Nah, kenapa? Kalau tanaman yang kita tumbuhkan dari biji itu harus melewati fase juvenile terlebih dahulu. Dan fase juvenile ini lamanya bervariasi dari tanaman ke tanaman. Dan kalau tanaman itu masih fase juvenile, kalian mau pupuk, mau kasih hormon, mau kasih apapun, dia nggak akan berbunga. Nah, jadi kalau kita gambar, ini adalah tanaman ya. Jadi kalau kita buat tanaman itu secara vertikal dan kemudian secara horizontal, tanaman yang paling bawah ini adalah tanaman yang ada pada fase juvenile. Semakin ke atas pertumbuhannya, dia akan mengalami transisi pertumbuhan menjadi fase juvenile, vegetatif dewasa, baru kemudian fase reproduktif. Itulah alasannya kenapa bunga itu selalu muncul di ujung, gitu kan. Nah, kalau dia bercabang, kita bisa lihat di sini. Halo? Ada pertanyaan? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau cabang itu muncul dari bagian yang masih juvenile, ya dia harus melewati fase juvenile terlebih dahulu, baru kemudian melewati fase apa namanya vegetatif, baru berbunga. Nah, tapi semakin ke atas dia akan mengikuti pola cabangnya. Nah, maka inilah yang menjadi tricky. Kenapa saya bilang tricky? Kalau kalian buat cangkokan, ya misalnya ya kalian buat cangkokan menggunakan batang bagian bawah, maka ada kemungkinan ini akan berbunga lebih lama daripada kalau kalian menggunakan cangkokan dari cabang bagian atas. Nah, fenomena inilah yang terjadi pada tetangga saya gitu. Jadi dia sama-sama beli cangkokan apa namanya cangkokan mangga gitu, tetangga di sebelahnya sudah berbuah berkali-kali, sedangkan punya dia tidak sama sekali. Kalau melihat rimbunnya sama-sama rimbun, nah ada kemungkinan adalah ini. Jadi yang satu membuat cangkokan dari batang bagian atas, di mana dia sudah ada pada fase vegetatif dewasa, yang bawah menggunakan cabang yang bagian bawah, di mana dia masih berada pada fase juvenile. Jadi ini sampai setengah mati kita harus nunggu fase juvenilnya selesai, nanti dia baru berbunga. Nah, apa sih ciri-ciri tanaman sudah masuk ke fase reproduksi, fase dewasa? Nah,
Ini ada beberapa karakteristik. Nah, sebelum masuk ke sana, mari sekarang kita lihat lamanya fase juvenil atau fase anak-anak pada tanaman. Kalian bisa lihat ini rosa, ya pokoknya teh hibrid lah. Jadi dia butuh 20-30 tahun dia baru akan berbunga. Jadi kalau kalian tanam dari biji, maka dia akan baru bisa diinduksi berbunga, belum tentu berbunga juga ya, tapi harus diinduksi ya, itu 20-30 tahun baru akan berbunga untuk pertama kalinya. Kalau kuat nunggu silahkan. Terus ini grape, ini apa namanya, anggur. Anggur itu kalau kita tanam dari biji, maka dia 1 tahun kemudian baru berbunga. Oke, kemudian apel itu 4-8 tahun lamanya kalau kita tanam dari biji baru dia akan berbunga. Jeruk 5-8 tahun, ya. Kemudian ada nggak tanaman yang di Indonesia di sini? Oh, ya ada jeruk lah. Jadi bayangkan kalau orang itu ingin menanam jeruk, dia tanam dari biji. Berarti dia harus menunggu 5-8 tahun investasinya itu baru akan keluar. Siapa yang mau gitu ya. Makanya di sini stek, cangkok itu menjadi opsi untuk proses apa namanya, perbanyakan tanaman buah, ya tanaman buah atau bunga-bungaan itu opsinya. Nah sebenarnya tanaman itu ketika dia mengalami transisi dari fase juvenile ke dewasa itu ada beberapa ciri sehingga nanti kita bisa mengaplikasikan pupuk dengan benar. Di sini pada akasia kita bisa lihat ya, akasia pada fase juvenile atau fase anak-anak dia akan punya daun majemuk seperti pada gambar ini. Daun majemuk rangkap atau bipinatus. Tapi begitu dia dewasa, dia siap dirangsang untuk berbunga, ya dia akan memiliki bentuk phyllodyum seperti ini. Jadi ini sebenarnya adalah tangkai daun yang kemudian memipih, ya, membentuk struktur menyerupai daun. Sebenarnya daunnya kalau asli, kalau pernah lihat akasia ada di ujung kecil gitu, ya. Nah dari mana saya tahu bahwa ini bukan daun? Kalian lihat orientasinya, ya dia memipihnya itu tegak lurus terhadap cahaya, ya tegak lurus sejajar terhadap arah cahaya. Dan juga tulang daunnya sejajar di sini, berlawanan dengan tipikal dari dikotil itu sendiri. Jadi ini akasia. Jadi kalau misalnya tanaman itu masih ada dalam fase juvenile, ya daunnya masih majemuk seperti ini, kalian semprot pakai gibberellin, kalian kasih hormon kasih pupuk yang kayak fosfat gitu, ya nggak akan mau berbunga. Sama kayak saya punya anggrek di rumah yang dari biji, baru umur setahun mau saya sampai semprot dengan cara apapun ya nggak berbunga gitu, karena anggrek 4 tahun ininya fase juvenilnya. Jadi sekarang ya saya diemin aja udah berbunga di rumah. Nah, apa sih ciri-cirinya yang lain ya? Adanya perubahan bentuk daun. Yang umum itu biasanya kalau tanaman itu mau berbunga karena efek dari gibberellin biasanya, ya dia akan melakukan perubahan bentuk daun, ya. Biasanya kalau pada tanaman yang normal ukuran daunnya mulai mengecil. Pada cabai kalian bisa amati paling gampang. Jadi kalau mau melihat cabai itu masuk ke transisi dari juvenile ke vegetatif kemudian ke reproduktif, kalian bisa amati perubahan ukuran daun. Jadi biasanya cabai itu ukuran daunnya besar, tiba-tiba berikutnya mengecil. Nah itu ciri-ciri biasanya tanaman akan masuk ke fase reproduktif ya atau berbunga. Seperti itu. Nah, kenapa sih tanaman itu bisa
fase juvenilnya lama. Nah, apa kemudian yang terjadi sehingga tanaman itu mau berbunga? Oke, sekarang kita lihat gambar ini, paling gampang. Jadi pertama, untuk dapat berbunga, tanaman harus masuk dari fase juvenile, kemudian masuk ke fase vegetatif. Nah, ketika dia sudah masuk ke fase vegetatif, maka dia harus ada pada kondisi yang disebut dengan kompeten. Kompeten ini artinya dia mampu merespon ya rangsangan yang berasal baik dari dirinya atau dari lingkungan. Sehingga nanti dia akan mengalami kalau dia mendapat sinyal yang tepat, misalnya adalah fotoperiodisme, ya, maka tunas apikal itu akan berubah dari tunas vegetatif menjadi tunas untuk bunga. Dia akan mengalami peristiwa determinasi. Jadi induksi pada fase kompeten ini akan mengubah pola perkembangan dari tunas. Nah, begitu dia sudah terdeterminasi, ya kita potong tanamannya, kita pindah ke pot, maka tunas itu akan tetap mengikuti pola perkembangannya. Oke, jadi bedanya kompeten sama determinan, terdeterminasi, kalau dia sudah terdeterminasi, artinya kalau kita pindah tunas itu, maka dia pasti akan membentuk bunga. Tapi kalau kompeten belum tentu. Nah, tanaman yang terdeterminasi, tunasnya kemudian mendapat sinyal internal berupa hormon. Hormonnya ini adalah florigen. Ya, hormon inilah yang kemudian akan memicu terjadinya pembentukan bunga. Nah, untuk gampang memahami diagram ini, mari kita lihat ini sekarang. Oke, apa bedanya A sama B? Ada yang bisa melihat bedanya A dengan B? Ini pengetahuan ini kemudian dipakai oleh tipu-tipu legal, jadi tipu-tipu tapi legal, oleh para penjual bunga. Saya bilang tipu-tipu ya karena memang bisa kita seolah-olah tertipu, ya tapi itu sebenarnya juga mereka nggak nipu, tapi mereka memakai pengetahuan. Gitu. Ada yang bisa lihat perbedaannya di mana? Apa coba bedanya? Adakah yang mau komen bedanya di mana? Mungkin ini juga agak bingung juga Pak. Jadi kalau yang itu kan di keterangannya itu yang A itu si tunasnya itu belum terdeterminasi, kita dipotong, ditanya terus kita apa itu namanya itu disambung lagi ya. Jadi dengan yang tunas udah berbunga seperti itu. Nah terus kalau misalkan itu apa kita stack kayaknya itu yang grafted itu ternyata di yang A itu kita harus nunggu lama dulu baru berbunga lagi. Sedangkan kalau yang B itu si tunas apa tunas floranya sudah dideterminasi. Jadi kalau misalkan kita potong sambung sama yang belum terdeterminasi terus kita stack yang itu ternyata dia itu bakalan berbunganya lebih cepat. Seperti itu sih Pak mungkin interpretasinya. Ya, ada yang lain? Nah, ada nggak yang di sini yang pernah beli bunga, tanaman bunga, ketika dijual di dalam pot, itu bagus kelihatan. Wah, tanamannya pendek, sudah berbunga, ya api-api, ya. Begitu nanti tanaman ini bunganya rontok, kalian tanam jadinya tingginya segini. Ada yang pernah mengalami? Inilah pedagang-pedagang di Batu, nggak usah ikut
pelajaran kita hari ini mereka sudah paham teknik ini. Jadi kalau ada dari kalian yang beli bunga di toko bunga atau di apa namanya, kalau di Surabaya ini kan ada daerah namanya Kayun. Ada kalau di Malang itu namanya daerah Batu lah, mungkin sebagian besar tahu. Paling sering di Batu itu kalau kita beli tanaman, ya tanamannya lucu-lucu, pendek-pendek sudah berbunga. Padahal kalau dibawa pulang, ya begitu bunganya ini rontok, saya akan dapat tanaman dengan bunganya segini, dengan batang segini baru berbunga. Nah, kenapa orang di Batu bisa memperoleh ini? Karena sebenarnya teknik mereka adalah mereka menumbuhkan tanaman, mereka induksi berbunga, kemudian mereka potong, dan selanjutnya mereka induksi perakaran. Jadi nanti sebenarnya dalam satu pot itu tekniknya adalah mereka naruh banyak batang dalam satu pot sehingga kelihatan bagus, dan kemudian ya ini sudah berbunga gitu. Nah, begitu ini nanti bunganya rontok, maka tunas aksiler ini akan tumbuh mengikuti pola normalnya, sehingga dia jadinya tinggi sekali, mirip seperti yang di sebelah kiri. Oke. Nah, gambar ini, itu tadi sedikit cerita saya yang sering kena tipu juga, jadi nggak selamanya pengajar itu bebas dari hal-hal seperti itu. Jadi ini adalah, di sebelah kiri adalah tanaman yang belum mengalami determinasi. Nah, kalau dia tunasnya tidak mengalami determinasi, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, untuk tunas yang belum terdeterminasi, ya, dia harus mengikuti pola normal untuk menjadi tanaman kompeten. Nah, pada tanaman ini, kompeten akan tercapai ketika dia sudah mencapai sekitar 30 daun. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ya, sekitar 40 daun, dia baru akan kompeten dan bisa terinduksi untuk berbunga. Nah, sehingga kalau kita ambil tunas aksiler di sini, dan kemudian kita pindah posisinya, ya, maka dia akan tumbuh daun dulu, sehingga dia bisa mencapai fase kompeten. Sama kalau tunas ini kita pindahkan ke sini, dia nggak akan langsung berbunga, karena dia harus mencapai fase kompeten dulu, setelah kompeten baru dia determinate, gitu kan. Nah, untuk bisa kompeten butuh berapa? Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 25, 26, 27, 28, 29. Ya sekitar 30-an. Daun. Karena apa? Karena dia adalah tunas yang belum terdeterminasi. Maka kalau kita pindah, dia akan ngikutin pola normal. Tapi kalau sudah terdeterminasi, ya, maka dia akan fokus membentuk bunga gitu. Nah, kalau misalnya ini kita potong, ya, kemudian kita pindahkan ke sini, ya sudah, dia langsung berbunga aja udah. Pokoknya tumbuh sebentar, ada akar, dia langsung berbunga. Ya. Nah, inilah bedanya antara tunas yang terdeterminasi dengan tunas yang belum terdeterminasi. Ya. Ini adalah pengetahuan bagi bukan hanya untuk kita olimpiade atau biologi, tapi andaikan kalian diminta untuk pura-pura bisa menghasilkan tanaman yang cantik padahal tinggi gitu kan, dan kemudian punya pot, jadi tanamannya kalian bisa buat menjadi terlihat pendek. This is the technique. Kamu bisa combine dengan hormon auksin nanti, jadi kamu potong, kasih auksin sehingga dia perakarannya muncul cepat, ya, kemudian ditaruh dalam satu pot dalam jumlah yang banyak, maka tanaman yang tinggi, semak-semak, dengan teknik ini akan kelihatan pendek, berbunga, lucu. Bagi yang nggak tahu, ya kan kita nggak usah jelasin gitu kan. Kelihatan, wah, tanamannya lucu ya, pendek-pendek, bunganya banyak. Begitu bunga ini rontok, maka dia akan setinggi ini. Oke, seperti itu.
Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, oke, ada ternyata. Selama perbungaan auksin dihambat, sebenarnya bukan masalah auksin dihambat, tapi ketika dia mengalami perbungaan, gibberellin yang mengontrol pertumbuhan tunas, sehingga tunas aksiler itu akan berubah dari tunas vegetatif menjadi tunas reproduktif. Seperti itu. Hormon yang bekerja sudah berbeda pada kasus itu. Yang lagi dunia. Jadi itu ya, bukan masalah auksinya terhambat atau tidak, tapi karena memang ada perubahan hormon, nanti kita akan lihat mekanismenya yang memicu terjadinya peristiwa determinasi. Nah, kurang lebih ini diagramnya adik-adik, apa yang menyebabkan tadi tunas itu bisa berubah dari tunas vegetatif kemudian menjadi tunas reproduktif yang menjadi bunga. Kalau kita lihat proses perbungaan pada tanaman ini sebenarnya sudah slide kuno, ada yang lebih baru. Saya nyari-nyari itu nggak nemu-nemu itu. Entah saya taruh di mana. Jadi perbungaan itu bisa dirangsang oleh beberapa stimulus. Tapi syaratnya satu, tanaman itu sudah kompeten. Kalau dia belum kompeten, kalian pakai ilmu nujum atau segala macam pun gitu kan, disantet tanamannya nggak bakal mau berbunga. Oke. Kalau masih juvenile kalian kasih gibberellin ya paling dia hanya tumbuh memanjang aja, bunga ya nggak bakal muncul. Nah, jadi ini diagram ringkasnya, ini sudah yang paling ringkas tahu saya. Kalau kalian mau lebih tertarik yang lebih ruwet dari ini ya banyak. Jadi daun tanaman, ya satu daun saja kita treatment itu sudah cukup sebenarnya memicu perbungaan. Nah, di daun ada pitokrom di sini yang memicu produksi hormon yang kita kenal dengan nama florigen. Ini diangkut melewati floem. Nanti kita lihat pembuktiannya. Jadi ketika daun mendeteksi, misalnya keberadaan panjang pencahayaan, nanti kita akan bahas, maka di sini fitokrom itu akan menginduksi terbentuknya florigen. Nah, florigen ini yang akan mengaktifkan gen khusus yang namanya konstan. Nah, konstan ini kemudian mengaktifkan agamous-like 20 dan Levy. Ini adalah meristem identity gen ya, yang mengubah harusnya dia menjadi daun dan kemudian diubah menjadi bunga seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat Levy ini mengaktifkan banyak. Nanti yang kita kenal dengan nama gen ABC itu ya, grup gen. Jadi floral homeotic genes. Jadi ini yang menentukan perbentukan bunga. Jadi nanti kalau kita lihat kalau ada agamous, maka agamous ini akan memicu terbentuknya karpel. Ya, kalau dia mengaktifkan apetala, kita lihat agamus ini nanti kita sebut dengan kelompok gen C. Ya, apetala ini kita sebut dengan kelompok gen B karena dia bekerja, kalau apetala bekerja dengan agamus dia ngasilin stamen, apetala nanti kita lihat bekerja dengan bantuan dari gen AP ya. AP1 misalnya dia bisa menghasilkan petal
Ya, kemudian di sini juga AP1 bisa menghasilkan sepal, misalnya seperti itu. Nanti dari sinilah kita akan mengenal yang namanya gen ABC. Kita akan lihat nanti. Nah, tetapi bukan hanya fotoperiod yang memicu perbungaan. Untuk negara seperti kita, negara tropis, efek fotoperiod itu boleh dibilang kecil sekali. Nah, beberapa tanaman dia tidak mengandalkan fotoperiod, tetapi dia menghitung jumlah daun. Nah, padi, karena saya memang kerjanya dengan padi, nanti kalian silahkan buat eksperimen, beli padi IR, kodenya IR, ya, karena itu adalah IRI, kode dari IRI ya, International Rice Institute. Itu kalian beli IR29 gitu. Nanti kalian silahkan iseng hitung jumlah daunnya. Biasanya padi keluaran IR itu setelah daun ke-20 ke daun ke-18 ya maka dia akan otomatis berbunga. Itu biasanya. Tapi kalau kita hambat pertumbuhannya, ada syaratnya sebenarnya daun ke-18 dengan 4 daun aktif. Nah, kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka biasanya dia akan berbunganya akan lebih lambat. Ya, jadi ini jumlah daun bisa memicu. Tadi contohnya harus sampai 30 daun dia baru akan bisa berbunga. Jadi kita lihat di sini jumlah daun akan mengaktifkan jalur otomatis di mana di sini ada gen namanya flowering locusi. Ya, flowering locusi sendiri fungsinya adalah menghambat agamous. Susah banget sih namanya. Ya, agamous di sini. Jadi kalau ini dihambat, otomatis penghambatan flowering locusi atau FLC ya, LFCC menjadi tidak aktif. Nah, kemudian vernalisasi, yaitu pemberian suhu dingin. Ini juga yang menyebabkan kenapa tulip nggak mau tumbuh di Surabaya. Di Bandung mungkin sudah ada yang bisa menumbuhkan tulip dengan teknik khusus. Karena tulip itu butuh vernalisasi, jadi dia butuh temperatur rendah selama musim dingin untuk kemudian menghambat kerja dari flowering locusi. Nah, kalau flowering locusinya dihambat kerjanya, maka kemudian dia tidak bisa menghambat agamous, maka nanti si tulip setelah fase musim dingin dia akan berbunga. Saya sudah beberapa kali dikasih oleh-oleh umbi tulip, cuma ketawa-ketawa aja. Saya nggak punya teknologi untuk membuat dia berbunga, nggak punya kulkas cukup gede gitu. Nah, kemudian ada juga sukrosa. Jadi biasanya tanaman itu tumbuh dulu, mencapai jumlah daun tertentu, ya, baru kemudian dia terangsang untuk berbunga. Ya, bisa juga gibberellin. Di sini inilah yang biasanya kita mainkan. Gitu. Jadi kita semprot pakai gibberellin, tanaman juga bisa berbunga. Oke, jadi ini map-nya. Jadi ada macam-macam pathway yang merangsang tanaman untuk berbunga. Oke, ada pertanyaan? Melihat gambar ruwet ribet? Oke, kalau tidak kita bisa lanjut sedikit. Oh, fenomena bunga rontok. Ya, bunga kan pasti rontok. Maksud saya bunga itu pasti rontok setelah fase tertentu. Setelah tanaman itu mencapai usia tertentu kan dia pasti rontok. Kan bunga ada umurnya. Biasanya pada tanaman bunga rontok itu malah dipicu oleh polinasi sebenarnya. Ketika terjadi polinasi, ya maka bagian-bagian bunganya itu akan terontok. Seperti itu. Nah, ketika bunganya ini rontok, maka kan bunganya rontok, setelah itu tunas aksiler akan tumbuh kan. Nah, tunas aksiler yang tumbuh ini kan yang kemudian harus tumbuh normal lagi mengikuti pola standarnya. Makanya dia jadinya kalau kita beli tadi dia kelihatan pendek, ya
tunas aksiler karena dia belum kompeten, ya dia akan tumbuh sampai fase kompeten gitu loh. Itu yang menyebabkan kemudian kenapa awalnya kita beli bunga kelihatan pendek-pendek, tapi begitu dibawa pulang nanti tunas aksilernya tumbuh, dia ngasilin tanaman yang tinggi seperti itu. Bunga lengkap tidak lengkap itu dipengaruhi oleh gennya. Dipengaruhi oleh gennya, tapi juga bisa dipengaruhi oleh kadar giberellin. Pada kasus misalnya bunga jantan, bunga betina. Saya tidak membawa, itu sebenarnya slide yang saya lagi cari-cari tadi. Jadi pada tanaman bunga jantan, bunga betina itu nanti akan dipengaruhi oleh kadar GA pada tunasnya, kadar hormon giberellin pada tunas bunganya, dan tentu saja itu juga berkaitan dengan ekspresi gen spesifik. Seperti itu. Nanti kita akan lihat ininya, apa namanya, proses pengaturan bunga ya. Jadi kalau pertanyaannya kayak tadi itu misalnya gini, ini simpelnya ya. Kalau sampai agamusnya ini mutasi, maka kalian akan mendapat tanaman yang tidak punya karpel. Beberapa tanaman bisa juga ada yang apetalanya termutasi dan akhirnya dia tidak memiliki sepal. Jadi hanya karpel dan stamen. Nah, karena bunga ini sangat kompleks mekanismenya, jadi dan jalurnya juga sangat ruwet gitu ya. Yang pertama, suatu bunga itu bisa tidak lengkap. Yang pertama bisa karena memang gen ini termutasi. Kemudian bisa juga nanti akibat interaksi gennya dengan hormon. Ya, ini mirip seperti misalnya kalau pernah kalian tahu ada wanita yang kemarin heboh katanya berkumis gitu. Nah, loh kok bisa wanita berkumis gitu ya? Bisa aja, kenapa tidak? Karena kan prinsipnya laki-laki sama perempuan sama-sama punya testosteron dan apa namanya, testosteron dan estrogen. Kan kalau testosteronnya agak tinggi ya maka kumis muncul gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya kehilangan artikel ini, tapi nanti kalian bisa cek di internet the effect of GA atau gibberellic acid pada pembentukan bunga jantan dan betina di Cucurbitaceae. Itu ada dibahas di sana. Itu ya. Jadi silahkan, saya sudah kasih petunjuknya. Jadi pengaruh, tulis saja, ketik the effect of gibberellic acid on ya sex determination in Cucurbitaceae. Jadi tanaman apa namanya, Cucurbitaceae, timun-timunan, karena timun itu kan punya bunga jantan, bunga betina, dan itu gibberellin itu berefek pada hal itu, pada proses tersebut. Seperti saya bilang kan, saya tidak harus jadi sumber informasi, saya bisa meminta kalian mencarinya. Oke, itu yang saya bisa beritahu ya. Itu ada. Cicit maksudnya gimana ini? Apakah tunas aksiler yang belum kompeten ini bisa aja dicabut supaya ia berbunga terus, atau justru ia malah tidak bisa berbunga lagi karena sebenarnya pertumbuhannya tidak mengikuti pola normal? Enggak, tanaman yang dicangkok itu gini, tanaman yang dicangkok selama dia dicangkok pada fase vegetatifnya dia akan cepat berbunga. Itu poinnya. Karena dia tidak melewati fase juvenile. Oke. Nah,
Kemudian asalkan perakarannya sudah cukup kuat, ya kita bisa lakukan namanya aklimatisasi dulu. Jadi tanamannya nggak langsung ditaruh di sinar matahari penuh. Itu yang pertama. Kelemahan dari tanaman yang dicangkok adalah akarnya tidak akar tunggang, tapi dia akar serabut. Nah, karena dia adalah akar serabut, ya, maka tanaman yang dicangkok kalau musim hujan dan musim angin kencang seperti ini itu lawan tumbang. Itu sih kelemahan dari tanaman yang dicangkok. Ya, makanya sebenarnya kalau bisa orang itu lebih suka bukan melakukan teknik pencangkokan untuk perbanyakan. Ya, pada proses tanaman, kalau sekarang kalian lihat teknologinya, kenapa banyak orang untuk misalnya pohon durian. Pohon durian yang tumbuhnya lumayan tinggi dan daunnya lumayan lebat, ya kalau kena angin, ini efek angin akan besar sekali dan dia bisa membuat pohon itu tumbang. Maka sangat jarang orang menggunakan teknik cangkokan untuk memperbanyak durian. Yang mereka lakukan itu adalah triple atau penyambungan. Karena apa? Seperti yang saya pernah bilang, biji, jadi akar yang tumbuh dari biji itu adalah akar tunggang, akar embrionik yang tumbuhnya sangat dalam ke bawah dan membuat tanaman itu kokoh. Ya, sedangkan tunas yang tumbuh ini kan fase juvenile. Oke, maka yang orang lakukan adalah kemudian dia melakukan stack dari bagian tunas yang sudah masuk fase vegetatif dan disambung di sini. Nah, harapannya nanti adalah duriannya cepat berbuah, ya, dan akarnya kokoh. Makanya kenapa durian itu ini yang lebih banyak dipakai, bukan dia menggunakan cangkokan. Jadi kelemahan tanaman cangkokan itu adalah itu. Kena angin dia gampang roboh, akarnya gampang tercabut. Makanya sebenarnya kalau saya mikir ya, di kota-kota itu kalau dinas kota membelinya tanaman itu adalah tanaman yang hasil stek biasa, bukan hasil sambungan ya, stek biasa, cangkokan segala macam. Kalau mereka musim hujan nggak rajin-rajin motong daunnya, maka itu akan rawan sekali menyebabkan tanaman itu tercabut, dan tercabutnya itu lucu, seakar-akarnya lepas gitu kalau kalian bisa lihat. Kalau sedangkan di hutan nyaris susah menemukan seperti itu, yang ada itu adalah batangnya yang patah. Begitu sih. Jadi kalau dibilang tanaman dicangkok tidak baik untuk mempertahankan hidup, ya enggak juga gitu. Karena sebagian besar tanaman buah yang kalian lihat itu misalnya ya dicangkok juga gitu. Cuman masalah tanaman yang dicangkok itu ya tadi seperti yang saya bilang. Ya, akarnya itu tidak kuat ke dalam tanah. Saya tahu apakah itu menjawab Astekolin atau enggak. Iya, tanaman yang disambung itu lebih kokoh. Tanaman yang disambung itu lebih kokoh. Itu poinnya. Dibandingkan tanaman yang di stek atau dicangkok. Tapi kalau tanamannya pendek ya, kalau tanamannya pendek cuman kayak ya tingginya cuman 1 meter ya nggak akan ngaruh. Tapi kalau durian yang nanti bisa tumbuh tinggi, kalian beli dari hasil cangkokannya ya resikonya itu gampang tumbang. Itu poinnya. Ya, sedikit kembali ketika suatu tanaman tunas aksilernya kemudian terangsang untuk menjadi bunga. Jadi sebenarnya bunga itu adalah modifikasi daun yang tersusun secara konsentris dari luar ke dalam. Paling luar itu kita kenal dengan nama sepal. Lebih di dalam namanya petal, kita kenal keseluruhannya dengan mahkota bunga. Kemudian ada istilahnya stamen dan ada karpel.
karpel ini kita sebut dengan nama ovarium. Nanti karpel itu bisa satu ovarium, satu karpel jadi satu ovarium, atau banyak karpel jadi satu ovarium. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa itu. Oke, nah, di sini kita bisa lihat, nah, ada 3 bidang perkembangan ya, yang disebut dengan sistem ABC nanti. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan, apa sih yang menyebabkan bunga itu kok ada yang tidak lengkap? Oke, ini adalah bunga Arabidopsis yang normal. Semua gen yang saya tunjukkan tadi itu dia lengkap. Tapi begitu gen apetala dua-duanya hilang atau rusak, dia tidak memiliki perhiasan bunga. Yang nanti apetala 2 ini dikenal dengan grup gen A. Ya. Kemudian kalau pistillata yang hilang, ya, pistillata yang hilang dia nggak punya stamen. Jadi cuma ada perhiasan bunga dan ovarium. Nah, pistillata ini nanti kita kenal dengan gen B, grup gen B. Dan ada yang agamus. Agamus ini yang nggak punya perhiasan, nggak punya alat reproduksi. Nah, tanaman yang ini adalah yang gen C-nya yang termutasi. Jadi agamus ini termasuk gen C. Makanya kalau kita lihat seperti ini. Oke, jadi ada gen golongan A, di mana kalau dia berdiri sendiri dia akan menghasilkan sepal. Ya. Gen A berkolaborasi dengan produk dari gen B, dia akan menghasilkan petal. Dan kemudian B dengan C itu akan menghasilkan stamen. C sendiri akan menghasilkan karpel. Dan yang menarik, A sama C ini adalah saling menghambat. Jadi kalau kalian ingat gambarnya ini. Ada proses hambatan di sini. Sehingga apa? Ya, sehingga nanti kalau A termutasi, hilang fungsi, maka digantikan oleh C. Kalau C hilang fungsi, digantikan oleh A. Seperti itu. Maka kalau kita lihat, ini nama real gennya, kalau ini nama groupingnya, ini nama real gennya, ada namanya apetala 2, ini termasuk grup gen A. Jadi kalau apetala ini termutasi, ya maka tanaman akan memiliki formasi paling luar, itu pasti karpel. Tengahnya stamen, stamen, karpel. Kalau agamusnya termutasi, ya, maka dia akan berubah menjadi sepal, petal, petal, sepal. Tapi kalau apetala atau pistilatanya yang termutasi, ya, maka dia akan berubah menjadi sepal, sepal, karpel, karpel. Seperti itu. Atau kalau kita lihat gambarnya jadi seperti ini. Oke, ini adalah bunga normal, kemudian ini gen C-nya termutasi, karena gen C-nya termutasi, tadi saya sudah bilang A sama C ini saling menghambat, maka kalau C yang hilang, maka posisi C digantikan oleh A. Maka susunannya menjadi sepal, petal, petal, sepal. Nah, tapi kalau misalnya kemudian yang hilang adalah gen A-nya, ya, sehingga posisi A digantikan oleh C, maka ini dia tidak punya perhiasan bunga, menjadi karpel, stamen, stamen, karpel. Nah, kalau yang hilang adalah gen B-nya, kemudian dia menjadi tanaman yang tidak memiliki pistilim atau benang sari. Jadinya dia sepal-sepal, karpel-karpel. Nah, pada tanaman bunga jantan dan bunga betina, yang menarik, ya, tanaman monoecious atau dioecious itu bukan karena gennya termutasi, tapi balik lagi seperti saya bilang, ini adalah proses yang kompleks. Bisa saja dia ada, tetapi dia dihambat ekspresinya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari peta gennya ini? Enak ngopi pagi-pagi.
Ah, oke, ada pertanyaan? Tahun lalu saya dapat kiriman kopi dari Aceh. Wah, keren. Robustanya mantap. Nggak tahu ada yang dari kalian yang suka ngopi. Oke, nggak ada pertanyaan, bisa lanjut? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, kembali lagi sekarang, salah satu pencetus dari tanaman yang memicu memicu perbungaan ini adalah fotoperiodisme. Oke. Jadi tanaman itu ada yang namanya tanaman hari panjang, ada namanya tanaman hari pendek. Nah, tanaman hari panjang kalau kita lihat yang ini berbunga kalau periode terang lebih lama daripada periode gelap. Hari pendek berbunga kalau periode gelap lebih panjang daripada periode terang. Meskipun namanya adalah fotoperiodisme, seolah-olah pencahayaan itu penting, ternyata bukan pencahayaannya yang bukan pada periode cahaya pengaturan itu terjadi, tetapi pada periode gelap. Nah, apa buktinya? Kita lihat di sini. Jika tanaman hari pendek diberikan pencahayaan terang, ya, 10-15 menit setiap harinya, ya, maka dia akan gagal berbunga. Sebaliknya, tanaman hari panjang, kalau kita beri pencahayaan di sini pada ketika ditemukan pada hari pendek, kemudian pada periode gelapnya kita berikan cahaya 10-15 menit, maka dia akan berbunga. Nah, ternyata ini berkaitan dengan fitokrom, di mana fitokrom itu ada dua, kalau kalian masih ingat, yaitu red dan varen, ya. Jadi pigmen red dan pigmen varen. Di mana kalau kena cahaya putih atau merah, maka PR akan berubah menjadi PFR. Kalau ketemu cahaya merah jauh, maka PFR akan berubah menjadi PR. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pigmen red ini biasanya terbentuk pada kondisi gelap. Ini terbentuk pada kondisi gelap. Nah, kita bisa lihat kalau pada hari panjang, hari pendek nggak berbunga, hari panjang berbunga. Kalau dikasih hari pendek berbunga, hari panjang tidak berbunga. Tapi kalau pada tanaman yang diberi kondisi hari pendek, ya, kemudian pada periode gelapnya kita kasih cahaya merah, ternyata yang berbunga adalah tanaman hari panjang. Tapi kalau kita kasih merah dan merah jauh, maka yang berbunga adalah hari pendek dan begitu seterusnya. Jadi yang dilihat adalah cahaya apa yang diberikan paling akhir. Nah, mau tanya, Pak. Oke. Nah, adanya sifat seperti ini itu kemudian menghasilkan karakter yang unik. Karakter yang unik itu seperti apa? Kita bisa melihat sebuah fenomena yang lucu. Jadi meskipun semua dari kalian tahu bahwa padi itu adalah tanaman hari tanaman netral, tapi sebenarnya padi tradisional itu adalah tanaman hari pendek. Jadi untuk berbunga dia hanya akan berbunga ketika periode pencahayaan pendek. Nah, apa konsekuensinya? Kita lihat gambar ini. Saya mau tunjukkan kesialan saya waktu saya sekolah.
saya mau tunjukkan biar nanti kalian paham apa yang terjadi. Oke. Loh. Nah, saya ingin menunjukkan ini ke kalian. Jadi kalau misalnya kita yang hidup di daerah tropis ini, masalah kita menanam tanaman hanyalah musim hujan atau musim kemarau. Ya, tetapi pada orang yang hidup di daerah 4 musim, di mana sebagian besar tanamannya adalah hari pendek misalnya, maka waktu menanam tanaman itu penting. Kenapa saya bilang penting? Karena saya pernah di Thailand mengalami hal seperti ini. Jadi misalnya kita lihat ya. Nah, ini adalah tanaman. Ini adalah periode pencahayaan, lamanya cahaya. Jadi kalau kita hidup di daerah tropis, ya 0 derajat ini, ya cahayanya selalu 12 jam terang, 12 jam gelap. Makanya saya bilang di tropis ini hampir tidak ada yang namanya tanaman hari panjang atau hari pendek. Tapi semakin kita ke utara atau ke selatan, ya lintang 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, sampai seterusnya, kalian bisa lihat pada bulan-bulan tertentu, misalnya Juni, ini di belahan bumi utara, gitu. Ya, saya pernah mengalami di Latvia yang namanya dalam satu hari itu tidak ada yang namanya malam, yang ada itu cuma pagi, siang, dan sore. Jadi saya main voli dari jam 10 malam, matahari terbenam sebentar, habis itu jam 1 pagi itu sudah terang lagi. Saya mengalami di Latvia sekian tahun yang lalu. Ya, kalau kita bisa lihat, ya ini yang terjadi. Pada bulan Juni di daerah belahan utara, itu lamanya siang itu 19 jam. Apa hubungannya dengan tanaman hari pendek? Kalian bisa bayangkan sekarang waktu penanaman. Kalau tanaman itu hari pendek misalnya, ya dia dia baru akan berbunga kalau pencahayaannya kurang dari 12 jam di sini. Ya, dan dia butuh waktu 4 bulan misalnya jadi kompeten. Maka kalau kalian tanam tanamannya di sini, ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, maka 8 bulan dia baru akan berbunga. Karena ya cahaya kurang dari cahaya 11 jam itu baru ditemukan di sini. Ya, di sini. Ini pun kalau dia lintangnya adalah 30 derajat. Oke. Tetapi kalau dia lintangnya 40 derajat, berarti dia di sini sudah bisa berbunga karena kondisinya tercapai. Ini sudah terinduksi dia. Nih. Tapi kalau kalian tanam di sini, kan tadi fase kompetennya 4 bulan ya. Kalian tanam di sini. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti kalau kita tanam di pola 1, pola 2, pola 3, kita tanam tanaman di 3 bulan yang berbeda, itu akan berbunga di bulan yang sama. Karena tercapai 4 bulannya. Kalau kemudian kita tanam pas misalnya di sini kita baru nanam, ya, di sini kita baru nanam, berarti kan 1, 2, 3, 4 di sini. Ya, ini dia ada pada fase kompeten, tapi perangsangnya nggak ada. Maka kapan dia berbunga? Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setahun lebih dia baru akan berbunga. Ya. Jadi kalau kita kemudian tahu tanaman kita hari pendek dan kita hidup di daerah 4 musim, dengan mempelajari lamanya cahaya, kita harus tahu kapan kita menanam tanaman.
Gitu. Nah, itulah yang kebodohan yang pernah saya lakukan karena saya tidak mempelajari padi yang saya pakai. Jadi saya menanam padi hari pendek dan kebetulan Thailand itu di daerah utara. Gitu. Nah, Thailand itu ada di daerah utara, ya. Kemudian saya salah menanam periodenya dan padi itu kompetennya 3 bulan. Akhirnya apa yang terjadi, padinya baru saya tanam hampir 1 tahun baru berbunga. Jadi karena salah menentukan posisi ini. Oke. Ya. Itu sedikit ya bagi kalian, siapa tahu nanti ada yang kuliah di luar negeri ngambil pertanian gitu. Paling tidak Pak Arto sudah pernah memperingatkan kapan waktu menanam tanaman dan ketahuilah bahwa tanaman kalian itu hari pendek atau hari panjang atau hari netral. Oke, nah kemudian tadi sudah dijelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi pada tanaman ketika dia memperoleh rangsangan. Pada kasus photoperiodism, rangsangan ini diterima oleh daun, ya, di mana di daun itu ada fitokrom. Nah, fitokrom itu kemudian memproduksi hormon namanya florigen. Florigen ini dihantarkan melewati floem dan kemudian mengubah tunas vegetatif menjadi tunas generatif. Apa buktinya? Eksperimen ini buktinya. Ini tanaman hari pendek, kalau kita berikan pencahayaan hari pendek, dia pasti berbunga, dan ini adalah tanaman hari panjang. Kalau kita berikan perlakuan hari pendek, dia pasti tidak berbunga. Tapi ketika bagian ini kita potong, kita pindahkan ke sini, apa yang terjadi? Ternyata tunas dari tanaman hari panjang ini jadi berbunga. Ya, ini hanya bisa dijelaskan karena apa? Yang bisa mendeteksi cahaya kan cuma daun apa? Yang bisa merespon cahaya hari pendek itu kan cuma daun tanaman hari pendek. Hari panjang nggak bisa dibuktikan dari hasil ini. Pasti ada sesuatu yang dikirim oleh daun hari pendek ke tunas tanaman hari panjang sehingga dia akhirnya berbunga. Nah, hormon itulah yang dikenal dengan nama florigen. Oke, mari main tebak-tebakan sekarang kalau kalian sudah tahu itu. Oke, yang paling atas siapa yang berbunga? Yang ini? Ada yang mau menebak? Yang paling atas ini kira-kira short day atau long day yang berbunga? STP, Pak. STP. Ya, short day. Oke, yang kedua. Yang Berarti yang LDP. tanaman LDP, Pak. Ya, LDP. Oke, yang ketiga. Yang LDP, Yang Pak. STP. Ya, yang long day plant. Yang ketiga. Yang LDP, Pak. Ya, pas harus LDP. Nah, yang keempat. STP, Pak. Hah? SDP. Oke, yang keempat SDP. Ya, yang keempat, setuju SDP? Ada SDP, ada long day, yang mana nih? Yang LDP apa SDP? Jangan lupa ya, satu hari itu periodenya adalah 24 jam. Jadi harus dihitung 24 jam. Jadi kalau ini 8 jam terang, 8 jam gelap, maka kamu harus tambahkan 8 jam lagi. Ya, 18 terang, gelap, terang, 8 jam lagi nanti adalah gelap, kemudian terang lagi, terus gelap lagi. Jadi dengan teknik seperti ini, periode gelapnya itu akan selalu kurang dari 12 jam. Bagaimanapun cara menyusunnya.
Dengan demikian, maka yang berbunga otomatis long day. Paham? Karena kan satu hari itu 24 jam. Yang terakhir baru yang short deadline. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Pak. Ya, terakhir hari ini adalah contoh, tadi kita bicara tentang VLC ya, di awal, yaitu Florican C yang menghambat ekspresi dari agamose. Kok agamose apa tadi? Lupa. Nah, yang Florin locusia, oh benar, agamose like 20 ya. Jadi kita lihat, nah ini adalah contoh. Jadi aslinya kan Arabidopsis itu tanaman yang butuh fertilisasi untuk berbunga. Ini adalah Arabidopsis yang mendapat perlakuan fertilisasi. Kita bisa lihat FLC-nya itu tidak terekspresi. Berarti kesimpulannya kan memang kalau FLC-nya nggak ada, dia berbunga. Nah, ini dibuktikan dari ini. Jadi ini adalah tanaman ya yang tidak memperoleh pendinginan. FLC-nya banyak konsentrasinya. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa FLC ini berperan dalam proses respon terhadap pendinginan, dan ini dikonfirmasi oleh eksperimen ini. Ketika FLC-nya termutasi, kita tidak berikan perlakuan dingin, dia tetap akan berbunga. Jadi dari data ini, ya orang akhirnya bisa menyusul jalur yang tadi bahwa FLC adalah gen yang berperan dalam proses fertilisasi. Yang artinya ketika ada suhu dingin, maka FLC akan dihambat produksinya sehingga memicu perbungaan. Gitu. Oke, itu yang bisa saya bagi hari ini. Kita main-main dengan tumbuhan. Ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Kalau tidak, kita bisa ketemu minggu depan. Oke. Ada request materi kah? Saya tahu Serli masih saya bilang, wah buat tanaman transgenik. Sebenarnya saya mau ngasih materi itu, tetapi sekali lagi itu butuh, kalau benar-benar saya jelaskan, itu butuh waktu yang cukup panjang dengan pengetahuan yang ribet. Kalau saya tidak tambahkan itu, ya paling cuma 10-15 menit juga beres. Oke, ada pertanyaan atau request? Nah, ini berarti yang bagi yang sudah mau ikut OSK belajar dengan baik, ya. Semoga kalian dapat hasil yang bagus. Nah, si Jefferson masih ada nggak di sini? Jeff, apa kiat-kiat biar lolos OSK sampai OSN dan dapat medali, Jeff? Wah, saya sendiri ya nggak tahu, Pak. Pokoknya ya belajar sebanyak-banyaknya, terus ya latihan soal. Nah, itu sih. Oke. Ini sih, Pak. Ya. Mungkin tuh bisa bahas soal-soal, Pak, untuk SK atau semacamnya, Pak. Oke. Pertama, saya harus, mungkin Bu Dwi sudah tahu. Saya tuh ingin datang dari kalian.
Karena apapun kalau datang dari saya itu nggak bagus. Ya, jadi kalian. Pertama adalah gini sih sebenarnya. Saya open aja di sini. Oke, saya kan pembina pusat. Satu. Kedua, saya terlibat dalam pembuatan soal. So, artinya kalau saya memberikan soal-soal di sini, apalagi sudah mendekati OSK, maka itu akan ada seolah-olah konflik of interest. Jadi saya artinya seolah-olah kalaupun kalian lolos nanti saya membocorkan soal, padahal sebenarnya juga tidak. Ya. Tapi kalau kalian yang bertanya, karena kalian bertanya, ya, maka saya bisa membantu menjawab. Paham nggak? Jadi bukan saya yang akan ngasih, oh ini soal silahkan kerjain, no way. Saya nggak bisa melakukan itu di sini. Tapi kalau kalian yang bertanya, misalnya, tapi jangan ini ya, jangan hari ini pertemuan terus kalian langsung kirim, Pak, ini soal, terus apa namanya, ayo kita kerjakan, nggak bisa juga. Kenapa? Kembali lagi, saya ini manusia biasa. Beberapa teori itu kadang-kadang saya harus cari dulu teorinya, baru saya bisa mengerjakan. Begitu. Nah, itu juga alasannya kenapa saya jarang sekali di forum ini untuk memberikan soal-soal. Tapi kalau misalnya kalian ada yang nggak tahu dan kemudian mau di-share di sini, it's okay. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Yes. Jadi monggo kalau kalian latihan seperti yang Jefferson bilang tadi, latihan soal yang banyak. Nah, kalau nanti bingung gitu di forum ini, ya kita bisa diskusi, no problem. Ya, nggak ada masalah. Oke, jadi begitu. Tetap semangat. Ya. Soal sekarang banyak kok tersedia, tinggal nanti kalian kerjakan. Kalau memang ada yang bingung, di sini ada, paling nggak di saya ada Bu Dwi, guru SMA 3 nih, kemarin sudah dapat emas nasional gitu kan, dapat perunggu internasional, jadi nanti ada bisa ikut sharing dengan kita. Mungkin di sini ada guru lain belum ada gitu kan, siapa tahu nanti ada guru yang lain, nah jadi kita bisa diskusi. Begitu sih poinnya, teman-teman. Oke, monggo kalau nanti itu ada bisa di chat ke saya. Oke, untuk ini kalau mau rekaman mungkin saya nggak akan, saya punya channel YouTube tapi saya nggak bisa kasih materi yang sebenarnya ada copyright-nya. Saya berusaha untuk itu sekarang, makanya kalau teman-teman lihat di channel YouTube saya, itu saya harus gambar, termasuk tadi malam saya buat materi tentang mutasi segala macam sampai jam 2 pagi. Karena kembali lagi untuk mencegah adanya copyright. Tapi kalau mau buat rekaman ini silahkan kirim email, itu lebih mudah ya. Ke email saya nggak mau pakai email kantor deh. artadana84@gmail.com. Salah kok saya kirimnya ke Ilham. To everyone. Oke. Ini tadi Mas Dadi Rosadi ya nanya. Oke, ini alamatnya nanti saya bisa kirim ininya, apa namanya, rekamannya. Jadi poinnya kalian nggak usah apa ya, boleh dibilang dari manapun kalian daerahnya, zaman sekarang itu nggak terlalu berpengaruh. Yang penting itu adalah kalian belajar yang benar. Oke, saya sedikit kasih filosofi ya. Akhirnya saya memberikan pembekalan psikologi di sini.
ketika zaman sekarang sudah materi itu sudah bisa kalian temukan dimanapun bertebaran, maka yang harus kalian lakukan adalah yakinlah bahwa materi yang kalian dapat itu benar. Itu satu. Karena sekarang semua orang bisa memberikan informasi apapun. Nah, kalau kalian tidak mawas diri, maka kalian bisa mendapat informasi yang salah. Itu tantangan belajar hari ini. Kalau dulu mencari informasi tantangannya, di mana saya mendapat info A, di mana saya dapat info B, itu tantangan masa lalu. Tantangan masa kini adalah informasi itu ada di mana-mana, tapi mana yang benar? Itu pertanyaannya. Nah, bagaimana untuk bisa ke situ? Maka sekali lagi, berpikir kritis itu penting. Berpikir kritis itu penting, bahwa semua yang disampaikan orang itu harus disertai bukti penunjang. Kalau kita dari segi dunia saintifik, ya, kalau ada orang yang kemudian memberikan materi dan kalian rasa itu janggal, maka kalian bisa cari di beberapa artikel. Kalian cek ya, 1-2 artikel. Kalau 1-2 artikel itu memberikan informasi yang konsisten, ya berarti, dan sesuai dengan apa yang dia bilang, ya berarti itu benar untuk saat ini. Jadi itu caranya. Ya. Dan apa ya boleh dibilang bahwa kemudian yang paling benar itu ya ilmu sendiri. Meskipun misalnya kalian belajar dari guru atau dari saya, kembali lagi, saya dan guru kalian itu manusia. Kadang-kadang kita secara tidak sadar ngomongnya ketelisut lah, salah omong lah, itu hal yang manusiawi. Maka selalu waspada, selalu konfirmasi. Kalau ada misalnya hal yang keliru, kalian bisa tanyakan kembali. Apa benar seperti ini pemahaman saya? Itu bisa. Ya, itu yang bisa kalian lakukan sebenarnya sebagai anak sekarang. Nah, itu tantangan untuk belajar. Jadi soal sudah banyak sekarang pembahas. Nah, yang saya khawatirkan ke adik-adik itu adalah ketika kalian memperoleh kunci di internet ataupun pembahasan di internet. Ada orang yang makan mentah-mentah, ada orang yang kemudian nggak bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, filosofi belajar. Oke. Kalau kalian paham suatu konsep, maka apapun soalnya itu menjadi bukan suatu masalah yang besar. Tapi kalau kalian tidak paham konsep, tapi yang kalian pelajari adalah contoh, itu menjadi masalah yang besar. Dan apalagi kalau contoh itu kemudian kalian jadikan konsep. Nah, contoh yang saya ingin bilang yang ada di SMA misalnya, bahwa karena di buku ditunjukkan DNA itu rantai ganda dan mRNA itu rantai tunggal, maka kalian akhirnya menggunakan kesimpulan bahwa kalau rantai ganda pasti DNA, kalau rantai tunggal pasti RNA. Nah, itu namanya menggunakan contoh sebagai konsep. Padahal kalau kalian belajar, DNA dan RNA itu ternyata kemudian dibedakan dari basa nitrogennya. Kalau basa nitrogennya adalah deoksi ribosa, maka dia DNA. Kalau ribosa, maka dia adalah RNA. Sehingga rantai ganda dan rantai tunggal itu bukan patokan. Begitu. Nah, kalau konsep kalian kuat, maka apapun soalnya, kalian tidak akan mudah terkecoh. Ya, gula pentosa, ya benar, gula pentosanya. Ya, gula pentosanya adalah ribosa atau deoksiribosa. Sorry. Nah, itu yang saya bilang tadi saya kepleset. Jadi perbedaan antara DNA sama RNA adalah di gula pentosanya. Satu deoksiribosa, satu lagi adalah ribosa. Jadi itu pembeda utamanya. Itu yang saya bilang bahwa konsep itu penting. Karena kalau konsep kalian nggak kuat, sedikit saja soalnya dipelintir, kalian akan bingung. Ini yang saya bilang, ada dua orang yang sama-sama bisa bangun rumah, yang satu paham
dinding itu fungsinya apa, yang satu lagi tahu dinding itu dibangun dari apa. Jadi kalau orang yang belajar tahu fungsi dinding itu apa, maka dia bisa menggunakan material apapun untuk membuat dinding. Bisa dari kayu, bisa dari bata, bisa dari triplek saja. Tapi kalau orang yang tahu dinding itu dibuat dari apa, maka tanpa material itu dia nggak akan bisa membuat dinding. Okay? Itu bedanya antara orang yang menggunakan contoh antara dengan orang yang memahami sesuatu. Nah, di biologi juga sama. Seperti itu. Nah, yang kedua, untuk ikut Olimpiade, saya akan berulang-ulang kali bilang ke kalian bahwa hati-hati, karena Olimpiade, ya meskipun biologi itu dihina-hina di SMA, dibilang pelajaran menghafal dan segala macam, sorry bro, di Olimpiade itu tidak seperti itu. Yang kalian butuhkan adalah pemahaman. Ibu, makan. Jadi kalau kalian tidak paham, habis. Kalian harus terbiasa baca grafik, memahami grafik, melihat desain percobaan, membuat kesimpulan. Itu harus dilatih. Dan agar kalian tahu di Olimpiade itu, soal hafalan itu pasti dicoret. Itu pertama kali langsung dicoret. Nggak ada alasan. Nah, yang terakhir, sebagai penutup, dalam belajar itu, belajar yang baik itu tidak ada yang namanya jalan pendek. Ya, air tidak bisa meloncat di sungai, air itu pasti mengalir. Dan artinya apa? Ketika kalian belajar, belajarlah untuk runut. Memahami setiap komponen dan cari keterkaitannya. Jadi meskipun banyak soal, jangan nanti kalian gayanya ngerjain soal, baca materi, ngerjain soal, baca materi. No. Itu kalian akan jadi orang yang menghafal. Menjadi orang yang menggunakan contoh sebagai konsep. Oke. Jadi ingat, latihan soal itu untuk melatih pemahaman. Ya, bukan untuk belajar. Belajar itu dengan membaca, tingkat pemahaman dilatih dengan mengerjakan soal. Jadi bukan mengerjakan soal untuk belajar. Nggak bisa. Oke, sekali lagi, kalau ada di sini yang malas membaca, kerjaannya cuma ngerjain soal, terus lihat pembahasannya, ya paling mentok kalian cuma sampai OSN. Itu sudah untung banget. Oke. Nah, jadi itu yang bisa saya bagi buat kalian. Jadi selamat pagi dan ya selamat mengikuti hari Minggu. Kalau kalian ada request materi, ini sudah saya kasih kalian email personal ya, bukan email kantor. Ini saya diamu-amu kalau saya pakai email kantor. Silahkan kalian hubungi saya di email ini, yaitu artadana84@gmail.com. Ya. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, makasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Kapan Pak mudiknya ke Bali? Mau nyepi ini, Bu. Mau ngurus SIM saya. Oh iya, mau nyepi ya. Hati-hati Pak di perjalanan, Ya, hujan-hujan. Siap, Bu Dwi. Oke, Ya. selamat pagi. Ya. Selamat pagi.